ngindar mulu ya. Adi, lo apa? Lu tuh ngapain sih? Hah? Cewek lu? Iya, dia cewek gua. Lu ngapain pakai pegang-pegangan segala? Pikir gua mau sama cewek kayak dia? Udah bawa sana. Udah sana lu. Setelah semua yang gue lakuin buat dia malah ngehina gue kayak gini. Ini pada kompak banget, tekuk gitu mukanya. Asal serius, Pok. Tengkulak datang kemari. Ini ya, ngusir kita ya? Lebih parah dari itu, Pok. Apaan? Be apaan sih, Be? Babe sakit? Kagak, Babe kagak sakit, Babe sehat. Sekarang lu mandi aja dah, lu dandan yang rapi, yang cakep. Mau ngapain? Bu Widya tadi undang Babe sama lu ke rumahnya. Oma Widya? Iya. Ada apaan, Be? Ayo. Farel, kamu dari mana aja sih dari tadi ditungguin loh? Ini kenapa kok malah basah kuyup gitu? Ayo cepetan ganti baju. Iya, Oma ini lagi mau ganti baju. Yang rapi ya, karena kamu mau Oma kenalin sama calon kamu. Cepetan. Tuh laki ngomong apaan nih sama omanya? Sampai gue dipanggil kayak begini. Perasaan gue kagak ada salah apa-apa deh. Justru gue kan tadi nolongin dia. Aduh, Iren. Bikin masalah aja deh ah. Anaknya udah cantik. Masa sih, Nya? Cantik lah. Kan Nya yang dandanin. Iya dong. Gimana udah siap belum? Ya. Maafin Iren ya. Iren banyak salah. Ya elah Ren, justru Enya yang mau minta maaf sama elu. Selama ini itu kita udah banyak repotin elu. Lu tuh udah banyak nolong keluarga ini. Ya, semuanya elu yang nanggung. Makanya ya, Nya itu sampai nggak enak sama elu. Sampai lu rela nggak sekolah gara-gara kita. Gak usah ngomong gitu lah, Nya. Iren tuh seneng kalau misalnya ngeliat Nya, Babe, sama Tutu tuh bahagia gitu. Amin kalau gitu ya. Tapi nih, Nya, ngomong-ngomong, Oma Widya ngapain nih? Nyuruh Iren datang ke sono. Ini Oma Widya kagak bakal jahat sama kita kan? Kan kata Babe, kakeknya Iren sama suaminya begini. Sohib. Begini. Nah, lu mau ngapain nih nyuruh Iren datang sono? Nya juga kagak tahu, Ren. Apaan sih? Mana gue? Atas begini. Udah cakep lu. Astagfirullahaladzim. Dandan udah cakep banget. Kayak bidadari duduknya. Masya Allah kayak pemain bola. Kagak pantes lu. Lupa Be pakai rok. Pakai rok. Adem, Be. Adem. Ntar nggak enak lu sama si itu, Bu Widya. Ya. Yuk, Udah sana buruan. Salam. Belanja kagak ikut? Kagak. Babe aja lah. Ya. Ya. Yaudah hati-hati ya. Waalaikumsalam. Tuh ininya. Iya, bismillah aja. Assalamualaikum. Waduh, Be. Merinding gede amat di rumah. Enak kali ya, Be. Kalau misalnya kita tinggal di tempat kayak beginian. Jangan ketinggian, gak enak lu denger. Ada orang di belakang, ada orang. Sopan. Pak Rojak. Apa kabar, Bu? Iren. Ya. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Oma Widya, aduh maaf banget nih. Kalau misalnya emang Iren ada salah, maafin Iren nih. Marahin Iren aja deh, kagak napa-napa, jangan bawa keluarga, kasihan Babe. Marahin Iren aja kagak napa-napa deh. Maaf nih, maaf. Iren, udah. Yang mau marah sama kamu tuh siapa? Justru Oma memanggil kamu ke sini sama bapak kamu karena ada berita penting buat kalian berdua. Ternyata kamu itu memang udah berjodoh ya.
cucu saya Farel. Makanya alam sudah mempertemukan kalian berdua. Ayo panggil Farel. Duduk. Ini kayaknya lo mau dijodohin ini. Udah diem aja, diem tuh orang datang aja. Udah deh, enggak deh, gue gak mau dijodohin deh. Tapi kalau gue gak mau dijodohin, terus semua fasilitas gue diambil, mobil gue diambil, duit gue diambil. Gak bisa juga gue ada. Gue harus ngapain nih gue nih? Cuci baju celananya, trika pun sendiri. Mana ya caranya? Bos. Iya, masuk. Dipanggil Oma, Bos. Oma nyariin? Iya. Nyariin gue! Bos, lepasin gue! Gue gak mau dijodoh-jodohin, lepasin! Farel, kamu kenapa sih? Oma, pokoknya Farel gak mau dijodoh-jodohin. Farel, dengerin dulu. Ayo, kamu harus kenalan. Ini gadis yang akan Oma jodohkan sama kamu. Kenalan dulu. Lo? Dia, Oma. Iya, ini Farel cucu saya. Aku bingung sendiri, baru mau ngomong malah ditinggal. Bu, maaf Bu, bukannya saya lancang ini. Sebenarnya maksud aslinya bagaimana? Saya kurang puguh ini, Bu. Jadi begini Pak Rozak, dulu almarhum suami saya itu mau membagikan sebagian perkebunan durian ini untuk Pak Gareng. Cuman Pak Gareng itu selalu menolaknya. Dan dia cuma minta 1 batang pohon yang dia tanam pertama kalinya. Makanya almarhum suami saya sudah memutuskan agar persahabatan ini menjadi abadi. Dan Pak Gareng, juga Pak Rozak bisa menikmati hasil durian ini. Makanya suami saya memutuskan untuk menjodohkan Farel dengan anaknya Pak Rozak, si Iren. Bener mau dijodohin sama dia. Oma. Masih bentar, Oma. Sini. Apa sih? Oma beneran deh, Farel gak bisa tunangan sama dia, Oma. Dari pertama kali ketemu aja, itu udah masalah terus. Ini masa sekarang jadi tunangannya Farel? Gak, Oma gak bisa. Cukup, Farel, cukup. Kamu gak boleh menolak. Iren sayang. Sini. Iya, Oma. Coba lihat. Iren ini gadis yang cantik, dia pintar. Dan dia ngerti loh tentang durian. Pokoknya kamu harus belajar banyak sama dia. Kalau sampai kamu menolaknya, kamu akan tanggung akibatnya. Paham? Senyum. Berarti mimpi gue jadi kenyataan dong. Ya sekarang gue menantunya Raja. Raja Duren.
Masa ragu ya gue? Kayaknya tuh cucunya Oma Widya kagak suka sama gue. Makanya orang dulu bilang apa? Tenang aja, rezeki udah ada yang ngatur. Jadi kagak usah ngoyo-ngoyo, udah nyari rezeki santai. Iya bener-bener deh ya. Iya, buktinya coba. Kita kagak ngapa-ngapain, akhirnya alhamdulillah jadi orang kaya. Gitu. Bener-bener ya jadi kenyataan ya, Be. Iya. Nyak aja kagak nyangka loh, Be. Mimpi apa ya Nyak semalam ya? Kita bakal punya mantu cucunya Raja Duren. Ya Allah, Be. Akhirnya aku jadi adik iparnya Pangeran Duren. Jangan senang-senang, tapi ingat, tetap rendah hati. Iyalah, Be. Kalau zaman now lagunya bagaimana anaknya? Jadi orang kaya. Iya, orang kaya. Orang kaya. Acing? Baunya nggak jauh beda sama duren-duren sini. Nggak kuat gua. Banget dong. Pokoknya makasih lo. Baju celananya trika pun sendiri. Yaudah, kalau gak kenapa-napa. Di sono. Yaudah. Bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Gila. Kok gue jadi kepikiran dia terus ya? Dan dia kok bisa dijodohin sama gue sih? Kalau begini bisa talak dulu. Ala-ala jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi. Anak babe yang cakep. Ngapain lu di mari? Lah, namanya nengokin anak masa kagak boleh, emang pantang apa? Tumben amat. Gimana, udah ada yang beli? Ada, atu doang tapi. Ya nggak apa-apa, namanya rezeki ya. Siren, ini ceritanya babe ini udah sepakat sama Enya ngobrol-ngobrol. Gimana kalau mulai hari ini lu kagak usah dagang durian lagi dah, ya? Apa emang? Bukannya kenapa-napa. Lu kan sekarang udah bener-bener mulai menanjak dewasa. Nah, coba anak perawan babe yang paling cakep sekampung, kalau dagang durian terus lihat nih kulitnya. Beda sama babe, ntar jadi hitam begini. Makanya jarang-jarang dagang durian biar kulitnya putih mulus kayaknya lu. Ya, bagaimana? Kagak usah lah, biarin aja. Udah biarin Iren yang jualan, ya sama Babe istirahat di rumah. Maksudnya? Ya pokoknya gue mau minta maaf kalau kemarin gue udah sempet ngomong yang enggak soal lo. Kita damai ya? Iya damai, gue bukan pendendam kok. Bentar ya. Oh iya. Ya Beb. Dia udah punya pacar. Pantes aja nolak gue. Gue gak bisa nerusin perjodohan ini. Ya aku nggak tahu sampai kapan. Ya udah, ntar baru aku telepon lagi ya. Ya, dah. Loh. Iren kemana? Bang, jangan dihancurin begini dong bang, durian saya bang, ini kan rezeki bang buat saya. Mata pencarian saya atu-atu, saya janji saya bayar bang. Makanya lu bayar. Nah, cepetan. Ya kan kagak sekarang bang, ntar kalau udah ada duitnya saya bayar. Ya, bang, maaf nih, saya mah tadinya mau ngerendah aja. Cuma abang kayaknya kagak tahu adat banget, jadi saya ninggi kagak apa-apa dah. Bang, emang kagak tahu siapa saya sekarang? Gak tahu. Lu kagak tahu siapa gue sekarang? Lu dagang durian mau ngapa lagi? Ya udah diam. Emang pedagang durian tapi udah beda atau kagak? Nih, saya nih sekarang udah calon besannya keluarga Raja Duren. Pasti dibayar. Heh, lu jangan mimpi di tengah hari bentet.
Ah, gua nggak pernah percaya sama omongan lo. Hah? Sekarang lu bayar utang lu cepetan. Hah? Kalau nggak gua bakar nih. Lah coba aja kalau mau bakar. Enggak kan kalau bisa begitu dah. Bakar. Ntar dulu. Bakar. Ntar dulu. Ntar dulu gua kata. Lu. Barangan aja lu. Ya, maaf. Jadi ini kelakuan kamu? Ya, maaf Nyonya Bos. Saya tugaskan kamu mengkoordinir pedagang kecil ini ya. Bukan untuk diinjak-injak. Denger. Dengar. Pak Rojak ini adalah besan saya. Dia punya utang sama sayanya. Bayar lo. Kamu pergi dari sini sekarang, kamu bukan karyawan Raja Durian. Jangan biarin deh. Dianggap lunas deh utangnya. Pergi lo. Bayar lo. Pergi. Bayar lo ya. Bayar. Maaf ya Bu ya. Emang begitu keadaan. Maaf ya Pak, karyawan saya, ya ampun. Iya. Pak Rojak. Iya. Harusnya Pak Rojak itu udah nggak usah jualan lagi seperti ini. Kalian harus siap-siap ya, karena acara pertunangan Iren sama Farel akan segera dilaksanakan. Ya. Makasih Siap-siap banget. Pak Rojak. Pakai cara mogok lagi nih mobil. Rese banget sih. Mana tempatnya gue nggak tahu lagi. Kalau bukan karena Farel itu orang tajir dan cucunya pemilik Raja Durian, ogah banget gue di sini. Mas, numpang nanya dong. Kenapa ya, Mbak? Mobil saya mogok. Bisa tolong antari saya ke rumah Oma Widya, pemilik perkebunan Raja Duren. Mbak siapa ya Oma Widya? Cucunya? Saya calon istri dari cucunya Oma Widya. Oh, jadi Mbak ini calon istrinya cucunya Oma Widya? Kenapa? Kok sewot gitu? Gimana saya nggak sewot, Mbak? Saya diputusin sama pacar saya gara-gara pacar saya mau dijodohin sama cucunya Oma Widya. Apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan, kaget. Emang saya juga kaget, saya juga kesel, Mbak. Gini aja deh, Mbak. Pokoknya kita cari cara supaya perjodohan ini batal, Mbak. Pokoknya jangan sampai mereka jadi dijodohin, gitu. Untung gue ketemu sama lo. Udah, itu masalah gampang. Farel itu cinta mati sama gue. Dia nggak bakal bisa nolak gue. Lo ngapain lagi kesini? Lu yang ngapain ninggalin gua? Kan lu tau sendiri, gua tuh nggak bisa pulang kalau nggak sama lu. Maksudnya? Ya Oma kan tau gue pergi sama lu. Ntar kalau gue pulang sendirian, gue diomelin. Disangkanya gue nggak pergi sama lu. Cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Oh cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Ini rumahnya? Iya, Mbak. Ini rumahnya Oma Widya. Bagus. Jadi gue nggak salah milih cowok. Tajir banget. Apa kamu bilang? Cucu saya sudah menghamili kamu. Iya, dia janji mau tanggung jawab. Tapi malah pergi ke sini. Makanya saya susul. Dery, apa kamu nggak pernah mendidik anak kamu dengan baik, Dery? Maaf, aku baru kasih tahu kamu. Terlaluan. Maksudnya apa, Oma? Kamu sudah menghamili dia. Kamu bikin malu keluarga. Aku yang selalu tersakiti,
Selalu kau lukai hingga Ya Allah, apa yang udah gue lakuin? Kenapa dada gue ngerasa nyesek banget? Gue baru kenal dia, tapi ngedenger itu semua rasanya sakit banget hati gue. kau mengerti aku. Udah Ren, gak usah sedih. Akhirnya lo tahu kan, dia tuh cowok gak bener. Masa ceweknya lagi hamil ditinggalin, terus dia nerima dijodohin sama lu. Gak nyangka gue. Ren, susah sekarang cari cowok yang setia. Cuman gue deh kayaknya yang setia. Lo mau gak Ren? Buka hati lo buat gue. Ini jalan yang terbaik. Di, gue lagi mau sendiri dulu. Kamu tuh ngomong apaan sih sama Oma? Kita kan gak pernah ngapa-ngapain, gimana kau bisa hamil? Kamu jahat. Kamu lupa. Pas kamu pulang malam, kamu mabok. Dan kamu berbuat hal itu. Kamu gak sadar kan? Aku mau kita segera menikah. Saya mohon untuk segera dinikahkan dengan Farel. Sebelum perut saya membesar dan orang tahu kalau saya hamil. Saya tidak pernah punya cucu yang membuat malu keluarga. Dan mulai sekarang, saya sudah tidak menganggap Farel sebagai cucu saya. Dan kamu, Dery, tolong persiapkan pernikahan Farel sama orang itu. Dan satu hal lagi, saya akan cabut semua fasilitas dan hak waris. Keluar semua. Ren. Babe bener-bener kagak nyangka pernikahan lu bisa secepat begini. Ren, jadi bener. Si Bu Widya itu udah banyak bantu keluarga kita. Utang babe lu sama Enya di Tengkulak udah pada lunas. Terus sekarang dia minta pertunangan kalian itu dimajuin. Mana mungkin gue nikah sama orang yang udah punya calon pilihannya sendiri. Farel, kamu mau kemana? Kita balik ke Jakarta, naik bus. Gue udah gak punya mobil lagi. Kita mau segera nikah kan? Kamu gak mau perjuangin dulu? Oma kamu pelit banget sih. Aku ini hamil loh. Kamu cucunya. Farel. Papa benar-benar kecewa sama kamu ya. Om, tapi Farel tetap dapat warisan kan dari Om? Semua perusahaan itu milik keluarga. Lebih tepatnya lagi milik almarhum kakeknya Farel. Kami akan segera mengurus pernikahan kamu dengan Farel. Nggak bisa. Aku nggak mau nikah sama kamu kalau kamu nggak punya semua fasilitas ini. Maksud kamu apa sih? Ya kamu lagi ngandung anak kita kan? Kamu juga cinta kan sama aku? Aku nggak mau hidup miskin. Ya pelan-pelan dong, aku janji abis ini aku kerja ya. Aku nggak mau nikah sama kamu kalau kamu nggak punya apa-apa. Ya terus anak kita? Aku nggak hamil. Aku cuma pura-pura hamil supaya oma kamu mau nerima aku. Farel,
Mau kemana kamu? Ngapain kamu kejar nih? Hah? Kamu nggak perlu memperjuangkan perempuan seperti dia. Dia itu hanya ada di saat kamu senang. Di saat kamu susah mana? Dia malah pergi. Ternyata benar. Pilihan Oma dan almarhum kakek kamu. Gak salah lagi. Karena ada orang yang memang harus kamu perjuangkan. Bukan perempuan kayak dia. Ku coba untuk mengerti dirimu, namun tak pernah sedikit kau mengerti aku. Dan aku yang selalu Neng. Ngapain di kamar aja? Ayo keluar makan barengan, kenapa sih? Ada apaan sih lu kayaknya sedih banget? terus terluka hingga perpisahan. Be, Eren kagak bisa, Be. Tunggu. Eren kagak bisa, Be. Iya, dulu, tenang. Lu jangan nangis dulu ya. Kagak bisa apaan? Eren kagak bisa ngelanjutin perjodohan Iren sama Farel, Be. Maafin Iren, Be. Iya, tapi Babi mau nanya ke lu. Farel kenapa nakal sama lu apa gimana? Iren kagak mau aja nikah sama orang yang gak pernah punya perasaan apa-apa sama Iren. Maksud lu? Apalagi kalau cowoknya udah punya pasangan lain. Dia udah punya pacar? Kenapa setelah Shirley nggak mau nikah sama gue malah lega ya? Tapi gue kepikiran Iren nih. Bos, dingin ya bos? Enggak, gue cuma lagi bingung. Cewek ya bos? Cewek itu selalu membuat kita bingung bos. Tapi kalau saya dijodohin sama Non Iren, saya nggak nolak bos. Non Iren itu anaknya mandiri, cantik, gitu-gitu tulang punggung keluarga bos. Tapi bukannya dia udah punya pacar ya? Kalau kata bibi tukang gosip di kampung itu, katanya udah putus bos. Tapi kalau saya perhatiin dari tatapan mata Non Iren ke Bos Farel, kayaknya nih Non Iren itu suka sama bos. Cinta bisa datang belakangan bos. Ikutin kata hati bos. Karena hati nggak pernah salah bos. Ya udah sana buatin kopi deh. Siap bos. Ada aja tuh dua orang. Tapi bener juga ya. Ikutin hati. Hati nggak bisa bohong. Babe mau tanya sekali lagi biar tegas. Barusan yang lo omongin di situ bener-bener ini serius? Iya, Be. Iren beneran kagak bisa ngelanjutin. Iya. Udah. Jangan nangis sudah. Ya, Babe ngerti. Ya, kita gagal jadi orang kaya dong. Tito, ini itu bukan soal kaya, tapi soal harga diri. Lu mau lihat Kak kalau disiksa gara-gara si Farel nggak cinta sama dia? Hah? Ya, Mak. Pokoknya Nya juga kurang setuju deh. Kalau kayak begini, mau jadi apa nanti anak kita? Nanti ada dia tekanan batin lagi sama si Farel. Udah. Ntar aja kita pikirin lagi. Perempuan itu sudah menipu kamu dan bohong kalau dia kamu hamilin, gitu. Jelas. Iya, Oma. Ya, Farel juga nggak nyangka. Pacar Farel sendiri tega ngebohongin Farel.
demi nikah sama Farel, nguasain semua harta Farel. Perempuan seperti apa kalau kayak gitu? Tapi baguslah. Sekarang kamu jadi tahu mana cinta yang tulus dan mana yang cinta bohongan. Mas B. Hati-hati. Ada. Udah semua. Udah semua. Gampang. Kunci deh. Kasian deh. Mimpi mau jadi orang kaya, nggak taunya tetep aja kere. Emangnya enak? Hah? Anaknya nggak jadi nikah sama cucu Raja Duren. Makanya kalau mimpi teh jangan ketinggian. Lu ngapain sih usil banget sama keluarga kita? Padahal kita juga kagak pernah usil sama keluarga lo. Udah, makanya cepetan deh pindah dari sini, maaf juga. Ren. Kalian mau kemana? Saya boleh bicara sebentar sama Iren? Gimana, Be? Serah babenya deh. Ya, apa kata anak gua aja dah. Selalu kau lukai hingga sampai Yaudah, cari tempat lain ngobrol, jangan di sini. ku coba untuk mengerti dirimu. Lu daripada ngomelnya di situ mending bantu nih, angkat-angkat. Enak aja. Aja. Ngomong apa lu? Kamu pasti marah ya dengar kabar yang kemarin. Udah kagak lu guan lagi nih? Kok kamu gak jawab pertanyaan aku sih? Kagak ada yang perlu dijawab lah. Kita juga kagak ada hubungan apa-apa kan? Gue juga kagak mau nikah sama orang yang kagak ada punya perasaan apa-apa sama gue. Apalagi orangnya udah punya cewek lain. Dihamilin lagi. Enggak, Ren. Dia nggak hamil. Hah? Dia cuma manfaatin itu buat bisa nikah sama aku. Tapi waktu dia dengar Oma mau cabut semua warisannya buat aku, dia langsung nggak mau nikah sama aku. Dia cuma pura-pura hamil. Jadi dia kagak beneran cinta. Dia tuh mau sama aku cuma gara-gara aku kaya. Gara-gara aku punya warisan Raja Duren. Beda sama kamu. Mungkin opa aku tuh punya kayak semacam vision kali. Dia bisa tahu cewek mana yang benar-benar bisa tulus cinta sama aku. Tak mau bila terus terluka hingga perpisahan ini. Ren, aku cinta sama kamu. Ya, aku tahu ini mungkin kesannya mendadak, tapi aku juga nggak ngerti gimana perasaan ini bisa ada. Kalau aku mau jadi pangeran Duren, aku butuh putri Duren. Dan cuman kamu yang bisa nanganin semua Duren-Duren itu, Ren. Kok kamu nangis? Gue senang. Ternyata mimpi gue jadi nyata.
Berarti kamu mau kan tunangan sama aku? Iya. Akan ku terima. Aku manusia tak mau bila terus terluka. Kalung ini pemberian dari Oma. Karena sewaktu almarhum Opa ngelamar Oma, pakai kalung ini juga. Ya kan Oma? Kalung itu memang warisan dari Oma yang sengaja Oma berikan kepada Farel untuk diberikan kepada calon istrinya nanti. Kau pakai ini ya? Kalau sedang jatuh cinta